From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Malam ini kita mau share kualitas dari murid Kristus itu. Aku kebetulan baca satu perikop ayat, dan di sana kita bisa melihat bersama ada 3 macam kualitas dari murid Yesus yang berhubungan dengan Yesus dan merespon akan panggilan atau perkenalan mereka dengan Yesus. Oleh karena itu, saya minta tim medianya untuk boleh mulai tampilkan, supaya boleh sama-sama kita lihat ya. Saya minta satu orang untuk bantu saya bacakan dari tayangan kita ya. Jadi merespon panggilan Kristus ya. Silakan salah satu boleh bacakan. Oke. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kemudian, murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Amin. Teman-teman, aku mau dalam perikop ini teman-teman boleh mengimajinasikan situasi saat itu di dalam perahu itu dan bagaimana suasananya, dan kita sama-sama menyimak apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah satu keadaan ketika saat itu Yesus dan murid-murid mereka baru saja selesai mengadakan satu mujizat di mana orang-orang Yahudi yang datang ke sana, mereka diberi makan dari 5 ketul roti dan 2 ikan itu. Mereka menikmati makan bersama ketika mereka mendengar pengajaran Yesus beberapa hari di tempat itu, dan mereka kelaparan, nggak punya makanan. Dan itulah saatnya mereka mendapat berkat ketika Yesus membagikan roti itu dibuat mereka. Nah, sesudah mereka makan roti itu, mereka bubar, dan Yesus menyuruh mereka pulang, dan Yesus bersama dengan murid-muridnya berkumpul
Lalu dia suruh murid-murid itu naik dulu ke perahu untuk jalan dulu ke seberang, baru dia akan menyusul kemudian. Itu situasi yang terjadi. Saya berikan satu gambaran buat teman-teman semua. By the way, kalau ada yang ngetik tulisan, sorry, aku nggak baca karena memang itu ada kelemahan di dalam penglihatan saya. Karena kalau saya sambil ngomong dan sambil baca, akibat dari sedikit gangguan, aku pernah ngalamin stroke, sehingga kecepatan saya baca dan ngomong itu agak terganggu ya. Jadi tapi paling enggak kalau teman-teman nanti mau ada yang disampaikan, nanti kita ada session terakhir, kita boleh ngobrol. Oke. Oke. Nah, teman-teman, itu situasi gambaran yang terjadi dari perikop ini. Nah, dari next slide please. Slide selanjutnya tolong. Ya. Jadi teman-teman, Yesus ini menyuruh orang banyak itu disuruh pulang sesudah mereka menikmati makan, disuruh pulang. Nah, teman-teman tentu bisa memahami kejadian itu bahwa pada dasarnya session itu sudah selesai. Nothing to talk about anymore gitu ya. Nggak ada lagi hal yang bisa dibicarakan dengan mereka. Mereka udah datang dari jauh, mereka dengarkan ceramah atau ajaran Tuhan Yesus, mereka udah dikasih makan. So what's more mau apa lagi kalian di sini? Udah selesai. So just pulang gitu, pulang aja. Nah, saudara, ini adalah satu gambaran yang saya sebutkan bahwa ini adalah Kristen. Saya kategorikan ini adalah Kristen pengemis. Kenapa kok disuruh pulang? Karena mereka datang ya sesuai yang mereka mau. Mereka dapatkan apa yang mereka mau. Mereka mau berkat, mereka mau dengar arahan Yesus, dan mereka sudah terima berkat juga. So what? Buat apa lagi kalian di sini? Udah selesai kan? Silakan pergi. Kalau kita merenung dan berpikir, seringkali itu pun terjadi di dalam satu pesta ya. Orang diundang, dia datang, dia udah makan, dia udah nikmati, ya udah pulang aja. Yang penting kamu udah menikmati toh. Ya udah, kalau udah nikmatin udah bubar aja. Tapi akan beda jadinya jika yang akan stay di sana siapa? Yang akan stay tentu kerabat dekat atau juga panitia akan stay. Karena mereka adalah orang-orang inti dari satu perhelatan yang penting. Nah, di dalam kondisi seperti ini, orang banyak itu mereka sudah dikategorikan mereka hanya pendatang. Mungkin juga mereka yang nggak pernah dengar Yesus, mereka hanya di jalan mereka tahu, oh ada seorang rabi yang hebat yang melakukan banyak mujizat, bisa memberi kesembuhan, menjadi berkat dalam kata-katanya. Tapi belum tentu orang banyak itu adalah mereka yang benar-benar setia kepada Yesus. Kalau kita baca di ayat yang saya tampilkan ini, silakan salah seorang boleh baca Yohanes 2 ayat 23-24. Silakan. Yohanes 2 ayat 23-24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, jadi mereka itu Tuhan Yesus nggak bisa mempercayakan dirinya kepada semua orang. Jadi memang banyak di sana mereka nikmati makanan free itu,
Tapi apakah Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu? Belum tentu. Bisa aja orang-orang datang ke gereja, dia nikmati berkat-berkat dari Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Tapi apakah Tuhan Yesus mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu? Itu it's another story gitu ya. Itu hal yang berbeda gitu. Karena hanya pada kedekatan hubungan dengan Kristus lah seseorang bisa mengenal isi hati Tuhan. Tuhan bisa aja berkati orang, tapi belum tentu Tuhan mempercayakan dirinya kepada orang itu. Kenapa? Karena isi hati Tuhan dia nggak mencari. Yang dia cari adalah berkat. Gitu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata ya di dalam Yohanes 8 kalau nggak salah. Sorry, Yohanes 6. Ya, Yohanes 6 kalau nggak salah. Dia berkata apa? Kamu udah makan dan kamu udah puas. Bekerjalah untuk yang bertahan, suatu makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Jadi kamu makan dan kamu puas. Ya itu hanya sampai di situ aja lah kepuasannya karena makan dan berkat yang dari Tuhan. Dia nggak mencari lagi. Nah makanya aku katakan di sini sebagai kekristenan pengemis. Dia mencari Tuhan karena dia butuh mendapatkan sesuatu. Dia mencari Tuhan, dia doa siang malam. Dia mencari Tuhan karena apa? Karena lagi banyak pergumulan untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Saudara, jangan saya ingat ya perjalanan rohani saya dulu. Saya ini termasuk kekristenan yang seperti ini. Dulu kita pernah ada pengajaran begini. Tanah di mana kamu injak itulah berkat seperti Abraham mendapat berkat. Oleh karena itu, waduh, lagi mau dapat tanah yang gede gitu ya, diinjak-injak dalam nama Tuhan Yesus kita injak-injak. Apa yang kamu pegang akan jadi milikmu. Lewat mobil yang bagus kita pegang gitu loh. Itu it's an honest to say gitu loh. Itu hal yang terjadi dalam kehidupan kekristenan yang pernah aku lalui. Tetapi kekristenan seperti ini aku menilainya sebagai kekristenan pengemis gitu ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Tolyongto atau apa ya di cerita silat itu ya, teman-teman pernah pasti kenal ada yang namanya partai pengemis tuh. Itu aku bilang partai Kaipang, pengemis. Jadi orang-orang Kristen yang hanya mencari berkat dari kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tapi apakah kekristenan hanya seperti itu? Kekristenan tidak sedangkal dan seperti itu. Pertumbuhan kekristenan should be a lot further than the blessing gitu ya. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan ketika kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Seorang anak yang intim dengan bapaknya, bahkan dia akan mengetahui isi hati bapaknya. Dia bisa mengetahui tangisan papanya itu kenapa. Dia bisa mengetahui pergumulan dari papanya. Nah, itu adalah kekristenan yang lebih dewasa. Tapi untuk kekristenan pengemis seperti ini, saya rasa hal-hal seperti itu belum bisa masuk di dalam level pemahaman kekristenan untuk orang-orang pengemis seperti ini. Karena mentalnya hanya mencari untukku dan untuk aku. Atau bisa juga kita sebut nih Kristen ini Kristen lintah ya. Untukku dan untukku. Jadi selalu dia sedot untuk dirinya sendiri. Oke, next please. Selanjutnya. Oke. Kristen yang kedua ini adalah yatim piatu ya, kekristenan yatim piatu. Apa sih kekristenan yatim piatu? Mari kita baca dulu ayatnya, silakan. Matius 14 ayat 25 sampai 26. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Oke. Ini adalah contoh ya, ini suasana malam hari di tengah badai, di atas perahu yang diombang-ambing seperti itu, tiba-tiba ada bayangan yang berkelebat. Saudara, mungkin kebanyakan dari kita akan berpikir, waduh ini ada hantu lewat nih. Iya kan? Gelap, jauh, dan mereka pasti jaraknya jauh. Jaraknya jauh dan itu benar-benar terombang-ambing gitu. Perahu mereka ini benar-benar dihantam oleh angin yang badai, angin yang besar sekali. Sehingga dan mereka itu belum pernah dia seumuran mereka melaut itu ada orang yang berjalan di atas air, ya udah pasti mereka nggak pernah tahu. Tapi problemnya begini, mereka di dalam ketidakmengertiannya itu mereka dengan di dalam ketakutannya mereka berkata bahwa itu adalah hantu. Nah, teman-teman yang lagi terkasih, mungkin beberapa dari kalian itu punya pasangan, punya pacar, aku nggak tahu lah ya, mungkin ada affair atau ada hubungan ya. Tetapi sebagai seorang yang udah punya istri, aku kadang-kadang nggak usah lihat istriku, dia baru jalan aja suaranya aku udah tahu itu istriku ada di sana, di kamar sebelah. Kenapa? Karena kita punya hubungan yang akrab dan dekat. Atau mungkin yang masih pacaran, lagi lewat aja, parfumnya nyampe loh, udah nyampe nih, pacarku udah nyampe dulu. Kenapa kok bisa tahu? Karena punya hubungan. Karena punya hubungan dan sering bergaul sehingga tahu. Nah, murid-murid sekian berapa lama mereka bersama dengan Yesus, makan semeja, tidur bareng gitu ya. Dia nggak tahu bahwa yang lagi berkelebat itu adalah gurunya, rabinya yang sedang terbang itu, sampai mereka menganggap itu sebagai hantu. Ini karena apa? Mereka enggak mengenal dengan akrab siapa gurunya itu. Padahal mereka baru lihat ada mujizat besar, roti dan ikan itu dibagikan kepada 5.000, bahkan sisa 12 keranjang katanya. Itu kan mujizat besar. Iya kan? Mereka udah melihat ada Lazarus yang dibangkitkan dari mati. Itu adalah mujizat besar. Nah, bagaimana hal yang begitu dahsyat itu mereka alami dari seorang rabi yang hebat. Mereka udah kenal siapa itu Tuhan Yesus. Mereka pernah melihat air yang diubah jadi anggur. Tapi mereka nggak tahu kedahsyatan gurunya atau Yesus ini yang bisa berjalan di atas air dan mereka anggap itu sebagai hantu. Tubuh Kristus yang terkasih, bukankah kadang kita meragukan kehebatan Tuhan kita? Dan aku menyamakan hal ini satu istilah, yaitu Kristen yatim piatu. Tidak mengenal bapaknya yang disembah. Oleh karena itu banyak Kristen yang galau. Ada kejadian apa, mereka ketakutan, ya kan, diputus pacarnya, mereka uring-uringan, Tuhan jahat gitu. Tenang aja, Tuhan sediakan yang terbaik buat kalian, buat hidup kita semua. Amin. Nah, yang lagi galau hal itu, saudara boleh berbesar hati. Bapak yang kita sembah itu Bapak yang mampu menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Hari ini kehidupan yang seolah tidak nyaman yang kita lihat, percayalah bahwa Bapa mempercayakan satu yang lebih indah yang ada di hadapan kita. Dengan demikian kekristenan yang mengenal Bapaknya dengan benar, dia akan jadi kekristenan yang nyaman dan tenang. Dia nggak kagetan, dia nggak galauan, dia nggak gerasak-gerusuk,
tapi dia menjadi Kristen yang tenang untuk berjalan bersama Bapa yang dia kenal. Karena kenapa? Tuhan nggak pernah curang kepada anak-anaknya. Iya kan? Ada orang bikin, waduh Tuhan curang sama aku. Masa kondisiku jadi begini? No. Tuhan nggak pernah curang kepada kita. Apapun yang sedang kita lalui, hadapi itu bersama Tuhan. Bahwa Tuhan mampu menyediakan yang terbaik buat rancangan-rancangan yang indah dari Dia. Jadi poinnya adalah apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita mudah curiga sama Tuhan. Nah, ini seperti murid-murid, mereka curiga, dianggap hantu, padahal itu Tuhan, gitu loh. Padahal Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, tapi kita udah curiga dan kita bilang, wah Tuhan nggak fair. Saudara, malam ini yuk kita bertumbuh, jangan jadi Kristen pengemis. Jangan pula menjadi kekristenan yatim piatu yang nggak mengenal siapa Bapa yang kita sembah. Tapi kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Kristus ya. Oke, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini ada yang menarik, teman-teman. Sebenarnya ini gambar yang cukup indah menurut aku. Karena dari kejauhan inilah ketika badai itu sedang menghantam itu, seorang Petrus dengan berani dia challenge suara itu. Ya, jadi mereka sama-sama nggak tahu itu dari kejauhan, tapi yang udah pasti nggak mungkin ada manusia bisa jalan di air kecuali hantu ya. Nah, karena dia dengar suara itu, dia dengar suara dari Tuhannya. Dia bilang, ini aku, jangan takut. Nah, itu bukannya dalam suasana yang tenang dan nyaman. Tuhan Yesus itu sambil teriak-teriak karena badai sedang besar sekali, gitu loh. Besar dan suasana yang lagi heboh sekali di dalam perahu itu. Dari 12 murid yang ada di perahu itu, hanya Petrus yang dengar, ini mah suara Rabi, suara Tuhanku, gitu. Tapi kan belum kelihatan, masih jauh suasananya gelap dan angin ribut sangat besar. Tapi dia kenal suara itu. Dia kenal suara yang sering dia dengar, walaupun dia belum kelihatan. Makanya dia bilang, kalau itu engkau, dia dites. Tuhan Yesus dites. Kalau itu memang engkau, panggil aku mau jalan ke sana. Karena dia tahu, hanya Bapaknya yang bisa manggil dia dan dia bisa mampu jalan di air yang lagi badai seperti ini. Hanya kuasa Tuhan yang mampu melakukan hal itu. Dan dia tes itu. Mari kita baca dulu ayatnya, silakan. Matius 14, 27-29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, teman-teman, dari 12 murid, nggak ada seorang pun yang challenge Tuhan Yesus. Hanya Petrus yang men-challenge. Kenapa? Karena dia dengar suara itu. Dan suara itu sering dia dengar dan dia tahu setiap hari rabinya bicara dengan dia dengan suara itu. Walaupun nggak kelihatan, tapi dia tahu itu suara. Kenapa? Karena hubungan. Hubungan, kedekatan, keakraban dia. Dan dia kenal bahwa suara itu mampu melakukan mujizat. Orang kusta disembuhkan. Dia mampu lakukan mujizat itu. Oleh karena itu dia challenge hal yang spektakuler. Yuk, panggil aku jalan di air. Saudara,
Di dalam catatan sejarah manusia, tidak ada seorang pun yang sanggup jalan di atas air. Satu-satunya Petrus. Saudara nggak usah mikir, kan kelelep. Ya semua juga pasti kelelep. Kodrat manusia kena air pasti kelelep. Tetapi kita harus yakin bahwa si Petrus ini jalan di air nggak dibilang hanya 1 meter juga. Bisa lebih kan? Bisa lebih. Bisa 2 meter, bisa 3 meter, bisa 4 meter dia berjalan dan akhirnya dia jatuh karena ketakutan. Tapi intinya satu-satunya manusia yang berjalan di atas air bersama Yesus adalah Petrus. Kenapa? Dia mengalami itu karena satu kedekatan pengenalan dia kepada Bapaknya. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, pengenalan Yesus dengan perkenalan Petrus dengan Tuhan Yesus itu dibangun dari hubungan yang rutin dia lakukan. Dia percaya kepada Bapaknya yang akan mampu melakukan hal-hal atau mujizat yang dahsyat di hadapan dia. Karena itu dia berani challenge dan Tuhan izinkan untuk di-challenge. Teman-teman, mungkin dari kita berkata, oh Tuhan, aku pun mau challenge seperti Petrus. Ketika engkau dapat iman, jangankan hal-hal seperti itu. Tuhan berkata apa? Kita mampu pindahkan gunung. Ada gunung apa di hadapan teman-teman? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan kita mampu memindahkan gunung ya di hadapan kita. Oke, tolong slide selanjutnya. Thank you. Ya, silakan. Yohanes 21 ayat 17-18. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Amin. Ini adalah tentang bagaimana Petrus mengalami satu transformasi ya, pertumbuhan rohani yang luar biasa ketika dia mulai sejak dia mengenal Tuhan Yesus sampai akhirnya persis juga dia bertemu dengan Yesus kembali ketika Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Ini adalah perjalanan rohaninya si Petrus, bahwa Tuhan Yesus memperhatikan perjalanan dia dari dia seorang yang kasar, seorang murid yang bandel, seorang murid yang ngamuk gitu ya, bahkan pernah cabut pedang untuk tebas orang yang mau nangkep Yesus ya, sempat mau turunkan api dari surga, mau bakar satu kampung dia. Ini memang temperamen gitu ya. Petrus adalah salah satu murid yang temperamen, tapi ketika perjumpaan persis kembali di atas air lagi, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanya dia, kamu mengasihi aku nggak sih? Gitu. Nah, aku yakin yang terpikirkan oleh Petrus saat itu mungkin masa-masa dia bandel, masa-masa dia melawan gurunya, masa-masa dia lari dari murid-murid ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia menolak Yesus ketika Tuhan Yesus
mati itu, dia pergi, dia tinggalkan, dia mau melaut kembali, dia mau nolak lagi Yesus. Tapi hari itu Tuhan berhadapan langsung dengan dia. Yang ditanya apa sih? Bukannya berkat, bukannya keinginan-keinginan, bukan lagi soal ketakutan, tapi dia tanya langsung kepada Tuhan Yesus, langsung tanya kepada Petrus. Intinya adalah, kamu menyayangi aku apa enggak? Kamu mengasihi aku apa enggak? Apakah kamu mengasihi dunia? Apakah kamu mengasihi dirimu sendiri? Apakah kamu mengasihi semua hal yang ada di dalam hidupmu? Nah, itu adalah pertanyaan yang membuat Petrus menangis, karena sesungguhnya hatinya sudah tertambat dengan Yesus, dan dia hanya bisa berkata, Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau mengenal isi hatiku. Dan Tuhan Yesus berkata, waktu engkau muda, engkau pergi kemana yang engkau mau. Jika engkau tua, maka engkau pergi ke tempat-tempat yang kita nggak tahu. Mungkin di antara kita punya kerinduan pada apa yang Tuhan rencanakan buat hidup kita. Atau mungkin juga kita belum bertumbuh, karena semuanya adalah rencana kita. Tapi pada akhir perjalanan hidup, pengenalan akan Kristus akan membuat kita berkata, Tuhan, Kau bawa aku kemana yang Kau mau. Kau bawa aku kemana yang memuaskan hatimu. Karena hanya di dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita akan aman berjalan di dalam semua rencana dan rancangannya. Next slide. Teman-teman, respon yang salah akibat kita tidak mengenal atau tidak menguasai apa yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu banyak terjadi akibat tipuan dari apa yang dunia tawarkan. Pikiran kita, rencana-rencana kita, semua yang ada dalam benak kita, seringkali kita didistorsi dari apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Setiap pertumbuhan kekristenan, kita harus mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita harus membangun satu hubungan sebagaimana juga pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan Petrus ya. Dia mengenal Bapaknya, dia mendengar apa yang Tuhan mau, dan dia mau berjalan di dalamnya. Dunia menawarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan. Seringkali kita nggak mendengar suara yang Tuhan sampaikan. Kita masih sibuk dengan diri kita, atau bahkan kita disibukkan oleh apa yang dunia tawarkan. Tetapi malam ini kita mau bertumbuh menjadi murid yang mengenal dan mendengar isi hati Bapaknya. Nah, next slide. Thank you. Di dalam perenungan ketika saya mempersiapkan materi ini, teman-teman, tiba-tiba Tuhan berikan saya satu lagu. Saya bukan penyanyi, saya nggak bisa musik, tapi kok ada dorongan dalam diriku untuk bikin lagu ya. Bikin lagu, dan Tuhan kasih liriknya, Tuhan kasih iramanya, musiknya Tuhan kasih, dan aku minta tolong salah seorang teman di gereja untuk membuat aransemennya ya dengan gitar. Nah, malam ini semoga musik atau lagu ini menjadi berkat juga buat teman-teman semua. Kalau teman-teman dengar, ini adalah perjalanan yang sedang terjadi di atas perahu itu bersama si Petrus ya. Petrus sedang, ini adalah kehidupan Petrus yang saya lakukan gitu ya. Saya silahkan tim multimedia untuk boleh share suaranya, dan teman-teman boleh dengarkan lagu ini bersama. Thank you.
Dalam gelap gelombang yang mencekam, suara deru badai menakutkan. Tak tahu kemana gelombang menghantam, namun ku dengar sayu suaramu. Dalam gelap gelombang yang mencekam, suaramu lembut meneduhkan. Ku panggil namamu, ku kejar hadirmu, terbang lintasi tepat. Ku panggil Yesus, Bapakku, ajarku turut rencanamu. Ku panggil Yesus, Allahku, berikan ku hati yang setia. Mari saudaraku, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan, dalam gelap gelombang yang mencekam, suara deru badai menakutkan. Tak tahu kemana gelombang menghantam, namun ku dengar sayu suaramu. Dalam gelap gelombang yang mencekam, suaramu lembut meneduhkan. Ku panggil namamu, ku kejar hadirmu, terbang lintasi tepat. Ku panggil Yesus, Bapakku, ajarku turut rencanamu. Ku panggil Yesus, Allahku, berikan ku hati yang setia. Sekali lagi, ku panggil Yesus, Bapakku, ajarku turut rencanamu. Ku panggil Yesus, Allahku, berikan ku hati yang setia. Berikan ku hati yang setia. Berikan ku hati yang setia. Bukankah seringkali hidup kita itu seperti gelombang yang menakutkan? Bukankah kita juga sering merasakan kita nggak tahu mau dibawa kemana ini? Aku terombang-ambing, aku nggak tahu arah, aku ketakutan. Tetapi di dalam suasana seperti itu, Tuhan kita hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjalan di atas badai. Tuhan kita adalah Tuhan yang memanggil kita dari badai. Yang apa yang harus kita lakukan? Dengarkan suara yang lembut itu,
dan percaya itulah panggilan yang Tuhan sedang arahkan buat hidup kita. Itu pesan yang mau saya sampaikan dan semoga jadi berkat buat teman-teman semua. Hai BCC Families, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan. Remember, the Bible says, berbahagialah orang-orang yang mendengar dan menaati firman Allah. So, together, let's try to put today's God's word into practice. Aku juga mau encourage untuk kita bisa sama-sama follow BCC Instagram dan juga subscribe to our YouTube channel, supaya kita bisa terus diperlengkapi dan bertumbuh bersama dalam menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, ataupun mencari komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga melalui email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Families. God bless.